Lux et Bonum. Dalam doa, berkat, dan kasih Padre Pio. Padre Pio lahir dari sebuah keluarga petani sederhana tahun 1887 di Pietrelcina, Italia Selatan. Ia menjadi anggota tarekat OFM Kapusin dan ditabiskan imam pada tahun 1910. Imam ini terkenal oleh jam-jam doanya yang panjang. Imam yang saleh, ia banyak menderita sakit dan derita rohani maupun jasmani. Ia seorang pencinta Maria dan Rosario. Ia seorang pencinta sakramen Ekaristi dan sakramen pengampunan. Ia penasehat rohani dan ia juga menerima stigmata. 3 ajaran sederhana Padre Pio. Pertama, Maria dan Rosario. Bagi Padre Pio, Rosario adalah senjata rohani untuk melawan si jahat. Rosario adalah sumber sekian banyak berkat, rahmat, dan perlindungan yang Tuhan berikan melalui tangan Bunda Maria. Berdoa Rosario bukanlah untuk meminta berkat semata-mata, tetapi ungkapan penyerahan diri, bakti, dan hidup ke dalam tangan Bunda. Serahkanlah hidupmu ke tangan Bunda, maka ia takkan melepaskan dan membiarkan engkau. Begitu pesannya. Padre Pio bisa mendoakan doa Rosario sampai 50 kali sehari. Suatu hari, Pastor Michelangelo kaget bahwa pada sore itu ia sudah menyelesaikan 30 doa Rosario. Katanya, mungkin 2 lagi sebelum tidur. Di kesempatan lain, Pastor Mariano bertanya, "Bagaimana engkau bisa mendoakan?" Jawab Padre Pio, "Untuk apakah malam itu diciptakan Tuhan?" Kemudian ia menambahkan, "Jika saya bisa berdoa 50 kali Rosario sehari, bagaimana mungkin engkau tidak bisa biar hanya 1 kali saja? Berdoalah Rosario, ajaklah orang berdoa Rosario juga." Kedua, tentang malaikat pelindung. Padre Pio mempunyai devosi dan kepercayaan besar akan peran para malaikat pelindung bagi setiap orang. Ketika Cecil Humphrey Smith mengalami kecelakaan mobil yang dahsyat dan sahabatnya Bernardo ingin agar Padre Pio mendoakannya, ia mengirim sebuah telegram. Ketika petugas telegram memberikan telegram itu, Padre Pio langsung memberikan balasan. Sehingga balasan itu diterima nyaris pada jam yang sama. Ketika mereka bertemu kemudian, Bernardo dan Cecil bertanya, "Bagaimana engkau bisa tahu dan menjawab begitu cepat?" Padre Pio menjawab, "Apakah menurut kamu para malaikat berjalan perlahan-lahan seperti pesawat?" Sejak kecil, Padre Pio sering berdoa, bahkan bercakap-cakap dengan malaikat pelindungnya. Dan ketika ia digodai iblis, ketika ia mengalami sakit dan derita fisik yang hebat, ia sering bukan hanya berdoa, tetapi berteriak memanggil malaikat pelindungnya. Pernah sang malaikat tidak datang menolong, melawan iblis. Katanya, agar Padre Pio lebih merasakan apa yang Yesus sendiri alami di Taman Getsemani. Sejak saat itu, Padre Pio lebih kuat dan lebih sabar dalam menanggung derita dan cobaan. Padre Pio mengajari orang-orang yang mendengarkan dia kebiasaan ini. Kirimkanlah malaikat pelindungmu kepada orang-orang yang kau ingin sapa. Mereka yang kesepian, anak-anak yang tanpa teman, kepada imam-imam untuk mendoakan kamu,
untuk mereka yang dalam sakit dan penderitaan. Manakah dasarnya? Bukankah Allah Bapa mengirimkan malaikat untuk menghibur Yesus di Getsemani? Bukankah Allah mengutus malaikat menyembuhkan Tobit? Bacalah Mazmur 91 ayat 11 dan 12. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Apakah rumusan doa Padre Pio pada malaikat? Sebuah doa sederhana. Malaikat Allah, engkau yang diserahi oleh kemurahan Tuhan untuk melindungi aku, terangilah, lindungilah, bimbinglah, dan hantarlah aku. Amin. Ketiga, tentang surga. Padre Pio suka menceritakan kisah berikut ini. Suatu ketika, Tuhan tengah berkeliling di surga, dan ia melihat ada beberapa wajah yang baru. Maka dia bertanya kepada Petrus, "Ada yang baru ya? Siapa yang menerima mereka masuk?" Petrus menjawab, "Saya tidak bisa melarang." Kata Yesus, "Tetapi kau yang memegang kuncinya." Petrus menjawab, "Tuhan, ada yang saya tidak bisa lawan, dan Tuhan sendiri juga tidak bisa lawan." "Kenapa?" tanya Tuhan. "Ibumu," kata Petrus, "dia yang memasukkan mereka. Dia juga memegang kuncinya." Padre Pio lalu berkata, Bunda Maria adalah jalan tol menuju surga. Marilah berdoa bersama Padre Pio. Ya Allah, kuserahkan masa laluku ke dalam kerahiman-Mu, dan masa kiniku ke dalam kasih-Mu, dan masa depanku pada penyelenggaraan ilahi-Mu. Amin. Santo Padre Pio, doakanlah kami yang berlindung padamu. Amin.